Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian ini dilanjutkan kembali dengan kita membahas bahwasanya bagaimana kita eh, menjadi sesuatu hal, bahwasanya kita bagaimana mengamalkan ilmu wahdatul wujud. Jadi rasanya itu koyo apa? Rasanya itu seperti apa? Dengan bersyukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah rabbil alamin, dengan bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad dengan menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi langsung mawon ngaji bahwasanya pengamalan dari ilmu wahdatul wujud itu terletak kepada bagaimana kita meyakini Allah dan kita mengetahui bahwasanya bagaimana kita bertempat. Jadi ilmu wahdatul wujud itu ilmu yang mempelajari tentang rasa dan merasa. Umpama diceritakno kaya dene sampean iki mau umpama nglakoni pengamalan ibadah sing bangsa syariah iki mau kudu kelawan rasane syariat. Umpama sampean iki mau ngaji kelawan tingkatan ilmu syariat, maka sampean kudu rasane ilmu kang sampean. Umpama sampean mengetahui tentang Allah, tentang zati Allah, maka sampean harus merasakan keberadaan Allah atas yang sampean ketahui. Bahwasanya ilmu wahdatul wujud, pengamalan wahdatul wujud rasanya iki kaya apa? Rasanya ketika kita ini sudah merasakan bahwasanya melihat, mendengar, berbicara atau mengetahui, maka sesungguhnya semuanya yang sifat-sifat kita sebut tadi semuanya bertempat kepada satu wujud yang sama. Karena apa? Di situ bertempat kepada kekuasaan Allah. Sedangkan Allah menguasai sifat-sifat Allah dengan wujudnya Allah itu sendiri. Makanya kita ini harus merasakan sebenarnya yang kita rasakan itu sesungguhnya semuanya adalah kekuasaan Allah. Merasa melihat, maka pada hakikatnya yang melihat dan merasakan cuma Allah. Merasa mendengar, sesungguhnya yang mendengar dan merasakan daripada pendengar itu yang kuasa adalah Allah. Dan merasa berbicara atau kalam, al-kalamu itu ditujukan kepada Allah. Kalau semuanya sudah dikembalikan kepada Allah, kepada yang berwujud tadi, maka sesungguhnya apa yang akan kita ceritakan sebagai manusia? Enggak ada. Kenapa? Keberadaan manusia saja itu bertempat kepada wujud keberadaannya Allah. Jadi sesungguhnya ketika dibuktikan keberadaan Allah, itu terletak kepada wujud kita ini. Jadi wujud kita ini sesungguhnya adalah wujudnya Allah. Bukan manusianya, tapi wujudnya Allah. Nah, manusianya ketika dikaji tentang bagaimana keberadaan manusia, ya tidak ada. Karena apa? Keberadaan manusia terletak kepada ilmu syariatnya. Jadi keberadaan manusia terletak kepada ilmu syariatnya. Jadi ketika kita membahas syariat, maka yang kelihatan itu manusia. Tapi ketika kita mengaji dengan menggunakan ilmu rasa, ilmu wahdatul wujudnya, maka yang wujud yang ada itu adanya Allah. Jadi cara pandang kita di dalam keilmuan harus adil. Kalau kita menggunakan ilmu wahdatul wujud, kita tidak akan pernah bisa hablum minan nas. Sedangkan Rasulullah menganjurkan kita untuk selalu berhubungan dengan manusia supaya kita termasuk bagian dari rahmatnya Allah. Jadi di sisi lain kita mengaji secara syariah, kita mencari ilmu secara syariah karena urusan hablum minan nas. Bagaimana kita berhubungan satu sama yang lain, antara manusia satu sama yang lain.
Tapi untuk hablum minallahnya kita harus bertempat kepada satu keyakinan yang satu. Yaitu siapa? La ilaha illallah, berkeyakinan kepada Allah. Jikalau ada perkataan ada, maka ada harus ditujukan kepada Allah. Jadi ketika kita ini sudah bertempat kepada adanya Allah, maka sesungguhnya cara pandang kita saja nanti yang akan berbeda. Jadi ketika kita melakukan suatu peribadahan, sholat, puasa, atau peribadahan yang lain. Ketika kita asyhadu alla ilaha illallah, maka sesungguhnya kita bersaksi atas Allah, bukan bersaksi atas manusia. Ketika kita melihat sholat dijadikan oleh Allah, maka yang pertama kali yang wajib kita saksikan adalah keberadaan yang menjadikan sholat. Nah, ketika sholat ini dijadikan oleh Allah, maka asyhadu alla ilaha illallah dulu, baru wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika kita melihat asyhadu alla ilaha illallahnya, maka yang menjadikan sholat adalah wujudnya Allah. Ketika kita wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ketika kita menyaksikan yang disolatkan oleh Allah atau yang dijadikan sholat oleh Allah adalah manusia. Makanya letaknya cara pandang itu berbeda. Kalau kita melihat manusianya yang seakan-akan menjadikan suatu sholat, maka di sini kalau kita cara pandangnya melihat dari sisi ilmu hakikatnya, ilmu wahdatul wujudnya, berarti rasa yang ada pada diri kita ini, kita memandang kulitnya suatu kejadian, suatu ibadah. Kenapa? Orang kalau mau makan buah semangka, tahap yang pertama yang dipandang itu pasti luarnya. Tapi kalau ingin ilmu rasa, ingin tahu rasanya semangka, kita harus masuk di dalamnya semangka atau memasukkan semangka ke dalam diri kita. Nah, ini cara pandang berbeda. Kalau kita ingin mengenal syariat, kulite ilmu, kulite ibadah, kita harus memandang atau melihat secara syariah, secara wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi cara pandang Rasulullah kepada umatnya itu mempunyai dua pandang yang berbeda. Kadang Muhammad Rasulullah memandang umatnya dengan kalimat awamiyah atau orang-orang awam. Maka di sini Rasulullah mengajarkan suatu syariat. Kenapa? Umat Muhammadnya seperti itu. Baik atau buruknya ibadahnya atau keilmuannya cuma dipandang dari sisi luar. Jadi cuma dilihat kulitnya saja. Tapi ketika kulitnya ini bagus, semongko ki lak kulite api, buah itu lak wis kulite api, sudah terpelihara dengan baik, maka insya Allah dalamnya akan lebih baik. Jadi makanya cara pandang kita di dalam menghukumi atau memilih seorang guru atau siapapun yang kita pilih untuk menjadi guru kita. Tahap pertama, kita lihat dulu. Apa yang kita lihat? Kulitnya dulu. Podo karo sampean tuku semangka, lak kate tuku semangka. Mosok kate roh jerone kan gak, Pak? Diwasisik kulite kaya apa, lak sekiranya kulite apik dengan bahasa ketidaktahuannya, maka dengan bahasa insya Allah dalamnya akan baik atau bagus. Lihat dulu syariatnya seperti apa. Kalau kita memandang dari luar.
Beda lagi kalau kita sudah mengkaji ilmu rasa. Ilmu rasa itu ilmu yang lebih dalam daripada ilmu syariatnya tadi. Ketika kita sudah melakukan suatu syariat, maka di dalamnya syariat yang kita lakukan tadi ada rasa. Contohnya kita melakukan sholat secara pandangan, kita melakukan sholat 5 waktu. Ketika kita melakukan salah satu dari 5 waktu, dicontohkan sholat duhur, berarti 4 rakaat. Di dalam sholatnya duhur tadi, ketika kita melaksanakan sholat duhur, ketika kita sudah mampu mengkaji ilmu rosonya, maka bagaimana rasanya di dalam sholat? Kenapa? Syarat arkanus sholati atau 4 rakaat di dalam sholat atau doa-doa secara sunnah yang akan dibaca dan rukun yang dibaca seperti surat Al-Fatihah, maka itu semuanya berada dalam angan. Kenapa? Kita harus merasakan hakikatnya sholat itu apa. Kita berada di dalamnya kulit tadi, kulit sing rupane syariat sholat iki mana? Yang ini tadi kita rasakan. Di dalam sholat itu apa? Apa yang kita rasakan? Harusnya yang kita rasakan adalah ini wajah tuh wajahnya lilati. Loh, proses ini wajah tuh wajahnya lilati bagaimana? Menghadapnya kita kepada Allah. Ini bagaimana? Rasanya seperti apa? Kalau kita tidak mengetahui yang kita hadapi, maka mustahil kita akan merasakan. Mustahil kita akan merasakan. Tapi kalau kita sudah mengetahui bahwa yang kita hadapi ini Allah, sesungguhnya yang kita hadapi adalah yang menjadikan kita menghadap tadi. Itu yang kita hadapi. Yaitu Allah. Jadi akhirnya sholat tadi itu terlupakan. Karena sudah bertempat kepada angan. Jadi di dalam sholatnya tadi. Kita tujuan sholat itu adalah bertemu dengan Allah, menyembah Allah, bersyukur kepada Allah. Atau yang bersifat memohon ampunan kepada Allah. Makanya di dalamnya kita harus merasa bertemu dengan Allah. Tapi ketika kita ini merasa bertemu dengan Allah, akan ada mustahil kita punya rasa dan merasakan. Kita harusnya tahu yang kita temui. Apa yang sesungguhnya kita temui di dalam kita melakukan sholat bertemu dengan Allah adalah yang menjadikan kita bertemu tadi. Nah, ini sulit ini. Kalau sudah ilmu rasa ini sulit. Kenapa? Pak si A makan semongko 1 lining. Si B makan semongko 1 lining. Walaupun semongko itu cuma 1 butir dibelah menjadi 2. Yang merasakan ini tadi berbeda, tetap rasanya akan berbeda. Jadi sholatnya orang satu sama yang lainnya itu pasti berbeda. Contohnya, secara percontohan, belahan semongko yang satunya dimakan si A. Dimakan karena apa? Karena lidahnya sakit, maka rasanya akan berbeda. Jadi alat untuk memakan semongko karena lidahnya sakit akan berbeda. Walaupun pada dasarnya yang dimakan adalah semongko. Yang satunya sehat. Sehat segala-galanya. Makanya pasti akan berbeda rasanya. Padahal asalnya satu
butir. Kita benar. La haula wala quwata illa billah. Yang menolong kita, yang menjadikan kita beribadah cuma satu, Allah. Tapi rasa ibadah kita akan berbeda. Tergantung syariat yang kita pakai, sakit atau sehat. Ketika kita melakukan sholat, alat-alat yang kita pakai untuk menghadap Allah ini tadi, sholatnya sakit atau tidak, atau sehat. Jadi sholat itu syariat atau alat sarana untuk kita menghadap Allah. Tapi ketika sholatnya ini sakit, maka rasanya menghadap Allah ini akan berbeda dengan yang syariatnya sehat. Ilmu juga gitu. Ketika ilmu syariatnya ini belum cukup, terus masuk di dalam ilmu rasa, maka rasanya pasti akan berbeda dengan ilmu syariatnya yang sehat. Ilmu syariat yang sakit itu seperti apa? Ketika unyu-unyu teko-teko mengikuti pengajian ilmu rasa, pasti berbeda dengan orang yang ahli sudah syariat dengan mempelajari ilmu rasa. Pasti berbeda. Walaupun gurunya satu, dengan perbedaan kulit, pasti rasanya berbeda. Walaupun ilmu itu asal mulanya dari satu sumber yang sama. Dilepas. Makanya ketika kita mau mempelajari ilmu rasa, ibadah syariat kita harusnya top dulu. Ilmu syariat kita harus top dulu. Supaya nanti ketika kita merasakan daripada hakikatnya ilmu, ketika kita merasakan daripada hakikatnya ibadah, ketika kita merasakan hakikatnya yang maha kuasa, kita tidak salah paham atau salah tafsir. Karena apa? Ketika kita salah tafsir, maka kita tidak akan pernah melihat keberadaan diri kita ini yang ditempatkan di mana. Coroke gampang wis. Sena iya aku. Aku sopo? Aku Allah. Loh. Memang secara hakikat yang ada cuma aku Allah. Tapi di dalam aku Allah rasanya itu bagaimana? Ditaruh di mana? Itu kita membutuhkan ilmu yang cukupi. Jadi menaruh aku Allah. Akunya ini ditaruh di mana? Rasanya itu ditaruh di mana? Akunya ini yang sulit. Kalau orang cuma bilang tidak ada. Aku yang ada aku Allah. Itu gampang. Tapi letak rasanya itu bagaimana? Ini yang sulit. Kenapa? Coba sebagai pertanyaan, sebagai percontohan. Bahwasanya si A makan buah semangka yang dibelah menjadi dua. Dalam satu belahan semangka yang sebagian dimakan si A, yang kedua dimakan si B. Asal mulanya cuma satu kebun yang sama, satu buah yang sama. Dibelah menjadi dua. Buktikan saja. Satu sama si A setelah makan, tanya. Suruh cerita tentang semangka yang dia makan. Pasti berbeda. Nah, seperti hal-halnya sampean kabeh iki, Pak. Sing ngaji kene kabeh. Akeh. Ketika di sini sumbernya dari satu ustadz yang sama atau guru yang sama. Ketika nanti setelah di ngaji,
kita tanya satu-satu, buktikan saja. Bahasanya pasti berbeda dan cara merasakannya berbeda, dan bagaimana dia menyampaikan pasti akan berbeda. Bahasanya saja dengan gurunya pasti berbeda. Lagi. Sudinya kan di sini, Pak. Jadi ketika kita mempelajari ilmu wahdatul wujud, hati-hati ditelaah dulu. Jangan diperlihatkan dulu keluar. Toko yuk, teko mah. Ngaji apa Pak Agus? Ngaji wahdatul wujud. Ngaji wahdatul wujud ki piye? Ngaji wahdatul wujud yo gon aku sing ana Gusti Allah. Aku ki Allah. Nah, ini akan jadi payah, akan jadi malapetaka. Karena apa? Ketika orang yang mempelajari ilmu wahdatul wujud ini, ketika sudah menyampai kepada keilmuannya, dia tidak gampang menyebut dirinya Allah. Karena apa? Allah itu asmo. Asmo itu tidak kuasa merasakan. Karena yang kuasa merasakan adalah sing duweni asma Allah. Jadi ketika keilmuan ini sudah nyampe kepada puncaknya suatu rasa, dia tidak akan pernah menyebut apa-apa. Mungkin di dalam dia menghiasi dirinya, dia akan selalu menyebut Allah di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia sudah terhiasi dengan syariat yang cukup. Siapa pangeranmu? Siapa pangeran Tuhan kamu? Allah. Nah, ketika dia menyebut Allah, karena Allah ini nama daripada yang kuasa menyebut tadi. Kuasa yang paling biduh. Tanya. Jadi siapa? Allah. Siapa kamu? Allah. Nah, bahasa Allah ini ditujukan kepada yang menyebut dan yang memberikan suatu hidayah atau pitutuh. Jadi bahasa Allah ditujukan kepada wujudnya sendiri, dirinya sendiri. Nah ini yang sulit ini. Dirinya itu siapa? Dirinya itu Allah. Tapi rasanya sudah nyampe, Pak. Kalau belum nyampe jangan sampai seperti ini. Kenapa? Bahasa Allah itu kan bahasa mengagungkan kan. Ketika ada pertanyaan apapun, jawaban yang benar itu Allah. Pertanyaan apapun, jawaban yang benar itu Allah. Karena Allah itu sifatnya al-haqqu, benar. Tapi ketika pertanyaan itu ditujukan kepada kulitnya suatu ilmu atau kulitnya suatu ibadah, jangan menyebut Allah. Karena Allah itu berada di dalam rasanya yang mempunyai asma Allah. Hati-hati di sini. Jadi makanya saya berpesan ning sampean kabeh sing padha ngaji niki. Di rumah untuk ilmu wahdatul wujud jangan disampaikan kepada teman-teman atau saudara-saudara. Tapi pengertian dari wahdatul wujud sampaikan. Maksudnya bagaimana? Sebenarnya ketika kita sudah membahas wahdatul wujud, membahas tentang ilmu wahdatul wujud, itu yang kita bahas adalah rasa. Rasa yang sudah kita capai. Nah, sedangkan sing diterang nih koyok ini, yang saya terangkan seperti ini cuma syariatnya. Wasilahnya saja sing supaya sampai paham, ngerti opo sing tak yang saya rasakan. Ya, yang saya rasakan ini wujudnya wahdatul wujudnya. Yang saya sampaikan di sampean itu adalah ilmunya. Nah, jadi ini ya Pak ya. Ketika sampai melakukan sholat, ketika sampai mengingat rokaat sholat, bacaan sholat, apapun yang ada di dalam sholat secara syariah, itu baru kulitnya sholat.
Lah isinya sholat yang ada pada diri sampean, rasanya sampean itu ketika menghadap Allah. Allah itu siapa? Ya yang menjadikan sampean menghadap. Itu Allah. Nggak jauh-jauh kemana-mana kok. Yang menjadikan sampean menghadap. Yaitu Allah. Sulit kan dijelaskan? Sulit. Kenapa? Daripada wahdatul wujud. Wujud itu sulit untuk dijelaskan. Tapi nyata keberadaannya. Makanya ilmu wahdatul wujud itu sulit untuk diajarkan. Tapi nyata kebenaran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang tak sampai nih yang saya sampaikan tadi ya bisa diambil manfaatnya supaya kita lebih berhati-hati kita berhadapan dengan siapapun. Karena apa? Kalau kita gagal paham dalam ilmu ini, lebih baik kita tidak mengenal ilmu ini sama sekali. Lebih baik kita jadi orang yang selalu memandang buah semangka walaupun tidak tahu rasanya. Itu akan lebih baik daripada kita merasakan buah semangka tapi ternyata mulut kita, gigi kita, lidah kita sakit, akhirnya tidak ada kenikmatan. Malah di situ akan menambah suatu kesengsaraan atau suatu penderitaan, nambahi suatu kesakitan. Ya, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kan di dasar ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita semuanya kembalikan kepada Allah karena sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masih. Kita cuma berniat kepada Allah dengan ketaatan kita kepada Allah dan taat kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.